Ke Ibu Nadia Ursula. Silakan Bu Nadia, dibuka mic-nya. Silakan berdialog langsung dengan Pak Han. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nadia Ursula dari SMA Straditri 1 Yogyakarta. Nah, di sini backdrop di belakang saya ini merupakan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan apa yang saya pikirkan saat ini dan akan saya tanyakan dalam webinar ini. Nah, gambaran dunia dalam kuasa COVID-19 ya seperti ini gambarannya. Suatu bumi dikelilingi dengan COVID gitu. Di berbagai sendi kehidupan merupakan pemantik kesadaran kita akan masih jauhnya sains kedokteran atau kesehatan dalam membereskan masalah mikrobiologi yang berhubungan dengan manusia. Nah, dalam hal ini, virus sebagai emerging disease yang bikin heboh dan menjadi ancaman buat manusia yang bisa memporak-porandakan konsep virus di masa depan. Nah, kita menjadi timbulnya emerging disease. Ya, alternatif solusi sudah ada dengan hadirnya teknologi elektronika dalam biomedis yang berkolaborasi dengan secara multisains dengan teknologi AI, IoT, dan big data cloud. Nah, di sini terlihat banget bahwa teknologi baru di bidang kedokteran atau kesehatan yang berkembang pesat ini dengan kolaborasi multisains itu di era industri keempat ini dan kedepannya menjadi ancaman serius bagi profesi kedokteran atau kesehatan yang dipelajari secara tradisional, secara independen. Nah, dokternya dokter yang kita kenal saat ini, contohnya mesin AI bisa berkembang secara dinamis serta memiliki kemampuan diagnosa dan solusi cepat masalah kesehatan manusia. Tentunya dengan kemampuannya dengan merabu big data. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Handoko, strategi apa yang akan diambil dalam menghadapi tantangan atau ancaman profesi kedokteran atau kesehatan dalam menghadapi kemajuan zaman sekaligus bagaimana strategi tersebut diimplementasikan dalam dunia nyata. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Silakan Pak Han. Ya, jadi kalau saya tidak melihat itu sebagai ancaman, begitu ya. Justru saya melihat itu adalah sebagai upaya kesempatan untuk lebih memahami mekanisme tubuh manusia. Karena sains terkait kesehatan dan tubuh manusia itu kalau buat saya orang fisika loh ya, itu sains yang paling rumit ya. Karena terlalu banyak hal yang kita belum ketahui. Gitu. Jadi saya tidak melihat pemakaian teknologi itu akan sebagai ancaman karena justru teknologi itu akan meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita akan mekanisme metabolisme tubuh manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi dokter, tenaga kesehatan itu tetap akan perlu, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin, ya pasti tetap akan perlu. Justru yang penting bagaimana kita bisa membawa teknologi itu dan melakukannya sesuai dengan kaidah saintifiknya, gitu ya. Jadi 2 tahun ini kan mengajarkan kita terlalu banyak hal yang orang baru juga in vitro dia sudah diklaim ini bisa ngobati COVID, itu justru yang membuat kita ini bermasalah kalau menurut saya gitu. Dan itu sekarang PR saya untuk supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Karena itu kami di BRIN akan memfasilitasi proses uji itu ya. Kalau bicara kesehatan nomor 1 adalah uji. Ya, tidak ada yang lain. Gitu, dan itu harus dilakukan dengan protokol yang benar, dengan data yang yang integritas data yang memadai ya, dan dilakukan oleh pakar yang memang sesuai ya, termasuk AI dan sebagainya. Bagaimana bisa AI-nya melakukan diagnosa kalau itu tidak kita coba dan kemudian kita lakukan proses uji secara benar ya, gitu. Jadi justru itu yang lebih penting sekarang gitu. Tapi kalau ancaman jelas tidak, nggak usah khawatir, nggak mungkin fakultas kedokteran tutup, nggak mungkin. Ya, Pak Han, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini karena Pak Han harus pindah ke Zoom yang lain. Tapi kita sangat gembira karena apa yang disampaikan oleh Pak Han ini sangat mencerahkan. Beberapa obstacle klasik, regulasi, dana, infrastruktur ini semua sudah diselesaikan. Sekarang tinggal bagaimana para ekspor ini memanfaatkan kesempatan yang sudah ditawarkan oleh Pak Han. Ya, Pak Han, ini saya agak ada sedikit ini ya Pak Han, melihat
ini Pak Menkes fisikawan, kemudian Pak Kepala BRIN fisikawan gitu. Ini apakah coincidence atau memang by design ya Pak? Ya itu Mas Budi, saya pikir ya apa senior saya fisika. Ya. Ya. Baik, kita sampaikan apresiasi yang terima kasih semua Pak Turun. Pak Han, terima kasih waktunya Pak, dan semoga selalu sehat dan stay inovatif gitu Pak ya untuk BRIN, dan kami juga siap untuk berkolaborasi dengan BRIN dari universitas dan juga dunia industri yang menjadi luaran dari Kagama ini Pak Han. Terima kasih Pak Han. Atur nuhun semuanya. Ya, nyuwun sewu, saya pamit dulu. Terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Han. Bapak dan Ibu, sebagai moderator, saya mengamati presentasi Pak Han, Kepala BRIN, kemudian Pak Hasto, Prof. Gufron, Pak Argo. Ini yang pertama ada rasa sedih, tapi juga ada rasa gembira. Kenapa sedih? Karena ternyata tadi Pak Han mendefinisikan realita itu dengan sangat dengan sangat dramatis, bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa gitu. Ya, kalaupun ada itu hal yang biasa-biasa, di mana capability-nya tidak mungkin membuat sesuatu yang baru. Oleh karena infrastruktur, SDM, dana, macam-macam. Ya, ini di awal tadi Bapak dan Ibu. Padahal kebutuhan untuk pengembangan teknologi ini sangat besar, oleh karena tantangan kesehatan di dunia dan khususnya di Indonesia ini juga semakin meningkat. Kita melihat bagaimana tadi Dr. Hasto menyampaikan dari satu isu stunting, ini peran teknologi ada di mana itu baru sedikit sekali ada di hulu, bagaimana mencatat pernikahan dan proses kelahiran. Tapi selanjutnya ini masih blank, masih blind spot, masih black box. Kemudian Prof. Gufron juga menyampaikan teknologi sudah digunakan untuk mereduksi antrian, kemudian menempatkan sistem rujukan, mengefisienkan pemilihan obat dan sebagainya. Tapi masih lagi ada beberapa hal yang di sana kehadiran teknologi belum ada. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan, ya, bagaimana pembiayaan kesehatan kita bisa lebih efisien dengan support dari teknologi. Dan Pak Argo menunjukkan kepada kita bahwa universitas, ya, ini dengan segala macam kelemahan dan kekuatannya itu sudah melihat dengan jelas ya bagaimana hubungan antara dunia industri, universitas dan juga pemerintah ini sebenarnya ya sama-sama saling menatap gitu, tapi belum bergandengan tangan ya untuk membuat satu kekuatan yang besar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat situasinya, ya tentu kita cukup prihatin ya dengan keadaan sekarang, tapi juga kita senang karena sudah ada upaya-upaya untuk mengembangkan teknologi, terutama tadi platform yang disiapkan oleh BRIN. Platform yang sangat besar yang bisa menampung researcher dari manapun dengan berbagai kegiatan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa BPJS Kesehatan, BKKBN, universitas ini adalah agensi-agensi yang siap mensupport aplikasi teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, saya kemudian melihat juga dari diskusi-diskusi, walaupun diskusinya tampak operasional, tapi saya membayangkan bahwa masyarakat sangat aware ya dengan kebutuhan teknologi ini, dan itu sudah dikaitkan dengan berbagai macam elemen di dalam lingkungan sosial kita. Misalnya tadi ada Pak Rizky dari UPH ya, itu alumni hukum UGM, yang mengkaitkan bagaimana nanti kalau ada teknologi telemedicine kemudian itu dipraktekkan, nah, isu hukumnya seperti apa. Nah, ini sudah ada awareness ke sana. Tadi juga kaitannya dengan efisiensi, dengan existing sistem rujukan. Ini Bapak dan Ibu yang hadir sudah bisa melihat ada juga isu operasional selain isu pengembangan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini satu landscape yang sangat kompleks yang menurut saya ini harus dipikirkan bersama-sama oleh seluruh anggota Kagama. Nah, untuk menutupnya Bapak Ibu, saya teringat kisah Marco Polo.
Nah, Marco Polo itu berangkat sebenarnya dia nggak tahu ya apa yang akan dia hadapi, tapi dia punya keyakinan kalau dia tidak berangkat dia tidak akan menemukan apa-apa. Kalau dia diam, dia juga tidak akan menemukan apa-apa. Nah, lebih besar risikonya untuk diam. Nah, jadi dia berangkat menantang semua masalah di lautan dan daratan dan akhirnya kita tahu nama besar Marco Polo sekarang. Saya kira journey kita juga akan sama Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera masuk mengimplementasikan apa tadi yang sudah disiapkan oleh BRIN dan kita semua yang ada di sini berperan di dalamnya, kita tidak melakukan perjalanan itu, ya kita tidak akan kemana-mana. Nah, harapannya Bapak Ibu sesuai dengan tema dari webinar kita, pengembangan teknologi kesehatan dan kedokteran ya, setelah pandemi COVID ini, kita punya roadmap, ya, kita punya desain, ya, bagaimana teknologi kedokteran ini dikembangkan dan endpoint-nya pasti kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, nanti harapannya policy brief kita dimulai dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan benefit dari pengembangan teknologi kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam diskusi, dan akhirnya saya harus kembalikan lagi screen kepada Mbak Teresia. Silakan Mbak Teresia. Terima kasih Dr. Andre, ini luar biasa, diskusinya sangat luar biasa dan sangat hot nih kalau saya bilang nih. Karena tim dari BPJS luar biasa, terutama untuk Bu Rizky Lestari. Selamat kasih ya Bu, sudah membantu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dijawab. Ya, Dr. Andre ya. Ya Mbak Tres, saya kira satu door prize-nya untuk Mbak Rizky deh. Ya boleh ya, nih saya juga kayak rasanya Mbak Rizky ini sangat helpful banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan saya pikir untuk beliau boleh ya Prof. Gufron ya untuk Mbak Rizky ya. Oke, nanti akan dikirim dari tim alumni FKKMK UGM untuk 2 door prize lagi nih Dr. Andre. Untuk pertanyaan, monggo Dr. Andre pilih. Ya, saya kira tadi pertanyaan Pak Agus ya, Pak Agus cukup menantang kita ya. Apakah bisa kita menarik big player itu datang ke sini, hadir dan hand in hand dengan kita di Indonesia? Ya. Luar biasa. Pak Agus satu ya, berarti ya. Yang pertama Bu Rizky Lestari dari BPJS, terus yang kedua Bapak Agus, yang ketiga nih Dok, silakan Dok. Yang ketiga mungkin Mbak Ursula ya, tadi menanyakan dengan background yang apa namanya yang tunut gitu. Pertanyaan pertama tadi untuk Pak Han, saya kira kita perlu apresiasi juga Mbak Tres.